Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuratama Ilmanafi, NIM 932101120. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang maf'ul mutlak. Al-maf'ulu al-mutlaku, al-masdaru yudkaru ba'da fi'lin min lafdihi ta'kidan lima'nahu au bayanan li'adadihi au bayanan linaf'ihi au badalan minat talafudi bi fi'lihi. Maf'ul mutlak adalah masdar yang disebutkan setelah fi'il dari lafadznya untuk memperkuat maknanya atau menjelaskan jumlahnya atau macam-macamnya atau sebagai pengganti dari lafadz dengan fiilnya. Atau maf'ul mutlak bisa diartikan yaitu isim atau kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan ketiga dari tafsirannya fiil. Maf'ul mutlak juga isim yang dibaca nasab dan bertujuan untuk penegasan dan penjelasan jenis perbuatannya. Dan sebagai contohnya yaitu di sini saya mengambil contoh doroba yadribu dorban. Nah, di sini yang sebagai maf'ul mutlak yaitu dorban, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi bahwa kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan ketiga dari tafsirannya fiil. Dan contoh yang kedua yaitu akrama yukrimu ikroman. Nah, di sini yang sebagai maf'ul mutlak yaitu ikroman. Terima kasih, itu yang dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Ilman atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad dan Mafiq Hashim dengan nomor untuk mahasiswa 932102920. Sini saya akan menjelaskan tentang pembagian dari maf'ul mutlak. Yang pertama adalah untuk menegaskan suatu perbuatan. Contohnya, hafidhud darsa hifdhon, yang berarti aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal. Kata hifdhon merupakan isim mansub dengan fathah karena isim mufrad sebagai maf'ul mutlak. Kata tersebut berfungsi untuk menegaskan perbuatan. Jika dilihat dari bentuk katanya, maf'ul mutlak merupakan isim yang berasal dari lafadz fi'ilnya. Dalam ilmu sharaf dinamakan isim masdar. Sehingga untuk membuat maf'ul bih suatu fi'il dengan cara mengubah fi'il tersebut menjadi isim masdar. Contoh lain yang menunjukkan penegas perbuatan adalah darabtu darban syadidan, saya memukulnya dengan pukulan keras. Akaltu aklan katsiran, saya makan dengan makan yang banyak. Yang kedua adalah untuk menjelaskan bilangan perbuatan. Contohnya, darabtuhu darbatan, aku memukulnya dengan satu kali pukulan. Kata darbatan merupakan isim mansub dengan fathah karena isim mufrad sebagai maf'ul mutlak. Pada kalimat ini, maf'ul mutlak berfungsi sebagai penjelas bilangan dari perbuatan. Jika kita belajar ilmu sharaf, kita akan temukan banyak isim masdar yang lebih dari satu, seperti halnya pada contoh di atas. Kata doroba dapat mempunyai isim masdar yang lebih dari satu, dan penggunaannya bermacam-macam. Ada yang untuk sebagai penjelas perbuatan atau untuk menjelaskan bilangan, sehingga untuk dapat membentuk suatu kalimat yang mempunyai maf'ul mutlak, maka perlu adanya pengetahuan tentang bentuk-bentuk isim masdar dari contoh fi'il. Contoh lain yang menjelaskan bilangan, yakni darabtul kalba thalatha darbatin, saya memukul anjing sebanyak 3 kali. Darabtu darbatan, saya memukulnya 1 kali pukulan. Akaltu aklatan,
saya makan 1 kali suap. Pembagian yang ketiga adalah untuk menjelaskan jenis atau sifat perbuatan. Contohnya, man kharaja min sultani shibran mata mitatan jahiliyatan, yang berarti barang siapa yang keluar dari ketaatan sultan sejengkal saja kemudian ia mati, maka seperti kematian jahiliyah. Pada kalimat di atas terdapat kata mitatan dalam keadaan mansub. Kata tersebut merupakan maf'ul bih karena berfungsi sebagai penjelas jenis dari fi'il yang dipakai, yakni mata. Pada kondisi ini, maf'ul bih harus diikuti oleh na'at, sehingga maf'ul bih yang berfungsi untuk menjelaskan jenis atau sifat fi'il harus diikuti oleh na'at atau sifat atau disandarkan ke isim yang lainnya. Contoh lain adalah jalastu jilsatal ulama'i, saya duduk laksana duduknya para ulama. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aditya Ansarullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ansarullah dengan NIM 931011620. Saya akan menjelaskan tentang taukid. Taukid adalah isim yang mengikuti pada lafadz yang ditaukidkan dalam hal rofa, nasab, kholat, dan ta'rif atau kemarifatan. Taukid menggunakan sebuah lafadz yang ditentukan, yaitu an-nafsu, al-ainu, kullun, ajma'u, serta lafadz yang mengikuti pada ajma'u, yaitu aqta'u, abta'u, absa'u. Taukid dibagi menjadi dua, yaitu taukid lafzi dan taukid maknawi. Taukid lafzi adalah mengulang muakkad atau lafadz yang ditaukidkan dengan lafadznya sendiri ataupun sinonimnya. Pengulangan tersebut bisa berupa isim dhohir, isim dhamir, fi'il, huruf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Contoh, ishtaraitu kitaban kitaban. Kemudian ishtaraitu kitaban, dan ishtaraitu kitaban. Contoh yang pertama, ada kata yang diulang. Nah, kata yang diulang merupakan isim taukid. Adapun pada contoh yang kedua, yang diulang adalah fi'il, sedangkan pada contoh ketiga yang diulang merupakan kalimatnya. Selanjutnya taukid maknawi. Taukid maknawi adalah isim yang mengikut pada muakkad lafadz yang ditaukidkan di dalam i'rab rafa, nasab, jar, dan ma'rifat, tidak dalam nakirah, dan guna menguatkan maksud lafadz sebelumnya. Maksud dalam i'rab dan ma'rifat adalah apabila muakkad ma'rifat maka taukid ma'rifat. Apabila muakkad terbaca rafa maka taukid juga terbaca rafa. Dan apabila muakkad terbaca nasab maka taukid terbaca juga nasab, dan seterusnya. Taukid maknawi adalah menguatkan dengan menggunakan kata-kata berikut. Yang pertama, nafsun, ainun, kila, kita, kullun, jami'un, amatun. Contoh, dalam taukid maknawi, taukidnya harus bersambung dengan dhamir yang kembali ke ma'bu atau muakkadnya. Contoh, ja'a ahmadu ainuhu dan fasajadal malaikatu kulluhum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.